Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 651. Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Xiongzan menunjukkan ekspresi sedih saat dia berkata. Ye Yuan memandangi Xiongzan dan berkata sambil tersenyum. Setiap detik kamu menunda di sini, klanmu akan memiliki bahaya yang lebih besar. Saya tidak peduli. Tapi bisakah kamu mampu menunda selama itu? Ekspresi Xiongzan berubah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi berjuang. Dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, baik, aku akan bekerja sama denganmu. Ye Yuan mengangguk dan mulai merasakan denyut nadi Xiongzan. Energi esensi saya akan berkeliaran di dalam meridian Anda. Jangan melawan, kata Ye Yuan. Xiongzan menganggukkan kepalanya, ekspresi wajahnya agak jelek. Di satu sisi, itu karena penderitaan racun api. Di sisi lain, itu karena dia melakukan ini sama dengan menyerahkan nyawanya kepada Ye Yuan. Bagi ahli tier 6, mereka lebih percaya pada kekuatan mereka sendiri. Hanya dalam keadaan seperti itu jika dia tidak punya alternatif lain, dia akan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Namun, ketika energi esensi Ye Yuan memasuki meridian Xiongzan, ekspresi Xiongzan berubah. Energi esensi Ye Yuan seperti aliran yang jernih, perlahan mengalir di dalam meridiannya. Tidak hanya tidak ada sedikit pun rasa ketidaksesuaian, itu bahkan membuatnya memiliki perasaan yang sangat nyaman. Dukun di klan juga telah mengambil denyut nadinya sebelumnya, tapi belum pernah memberinya sensasi seperti ini sebelumnya. Ini hanya bisa berarti satu hal, keterampilan medis Ye Yuan jauh lebih kuat daripada para dukun di klannya. Xiongzan tanpa sadar membuka matanya dan mengukur Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Hanya untuk melihat bahwa di wajah muda dan tampan, tekad dan pengalaman yang tak tergoyahkan dari banyak perubahan hidup terungkap. Fokus jangan terganggu, kata Ye Yuan dengan mata tertutup. Xiongzan terkejut dalam hati dan buru-buru mengekang pikirannya, dan saat ini, kepercayaan dirinya pada Ye Yuan meningkat beberapa kali tanpa bisa dijelaskan. Tak lama kemudian, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, ekspresinya menunjukkan kesungguhan. Awalnya, Xiongzan masih khawatir Ye Yuan masih sangat muda, dan perawatannya tidak dapat diandalkan. Tapi sekarang, dia sudah benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan. Jangan lihat bagaimana dia masih muda. Dia memiliki kemampuan asli, hanya keterampilan membaca denyut nadi ini, dukun mana di klan yang bisa dibandingkan. Melihat ekspresi Ye Yuan, Xiongzan tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia bertanya dengan penuh perhatian, adik, mungkinkah itu tidak baik? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya itu tidak akan berhasil, itu jauh lebih merepotkan daripada yang saya bayangkan. Saya mungkin perlu meluangkan waktu. Melalui diagnosis barusan, Ye Yuan menemukan bahwa racun api telah secara bertahap bercampur dengan esensi iblis Xiongzan. Ketika racun api mencapai tahap ini, sangat sulit untuk dihilangkan. Satu kecelakaan dan itu akan merusak meridian Xiongzan. Bukannya Ye Yuan khawatir kemampuannya kurang, tapi dia khawatir waktu yang terhenti di sisi Xiong Tie tidak akan cukup. Ketika Xiongzan mendengar, wajahnya tidak bisa menahan kegembiraan liar saat dia berkata, lalu tunggu apa lagi? Cepat mulai. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, tapi berapa lama Xiong Tie bisa mengulur waktu? Terserah dia, di sini, saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Mulai sekarang, Anda harus memberikan seluruh perhatian Anda dan membuka semua meridian Anda. Selama proses saya mengeluarkan racun, Anda tidak boleh menggunakan sedikit pun energi esensi. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Xiongzan seperti anak kecil yang penurut saat ini. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya pasti tidak akan menggunakan, pasti tidak akan digunakan. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya, api muncul di tangannya. Firi, ketika kamu memasuki meridiannya sebentar lagi, kamu harus berkoordinasi dengan baik denganku. Anda harus sangat berhati-hati untuk memastikan tidak melukai meridiannya. Ye Yuan menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan Firi. Soal pengetahuan membuka api, Ye Yuan tentu saja tidak ingin memberitahu Xiongzan. Seseorang harus tahu bahwa nilai dari api esensi yang membuka kecerdasan tidak berada di bawah seni ilahi biasa. Jika Xiongzan tahu, siapa yang tahu apakah dia memiliki rencana jahat atau tidak? Selesai menginstruksikan Firi, Ye Yuan mengetuk telapak tangan Xiongzan dengan ujung jarinya. Di luar perbatasan klan beruang dan domain klan naga banjir ungu, pedang ditarik, dan hormat ditarik. Xiong Tie menuruti saran Ye Yuan dan tidak membawa penatua pertama yang tersisa di klan ke sini. Ketika Zifeng melihat Xiong Tie, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Xiong Tie juga tidak terlalu bodoh. Segera, dia berkata dengan aura yang mengancam, kepala klan Zifeng, kamu datang dengan sangat mengancam. Mungkinkah kamu ingin memulai perang dengan klan beruang kami?
Ketika Zifeng melihat sikap tenang Xiong Tie, dia tidak bisa menahan keraguan dalam pikirannya. Mungkinkah intel yang didapat tidak akurat, Xiong Zan tidak diracuni sama sekali? Tapi dia secara alami tidak akan membiarkan itu terlihat di wajahnya. Dia berkata sambil tertawa lebar. Haha, apa yang keponakan terhormat katakan di sini? Saya sangat bosan baru-baru ini dan datang untuk mencari Patua Xiong untuk mengobrol. Saya kebetulan membawa beberapa anak muda juga. Kedua klan kami bertetangga, kita juga harus berhubungan lebih intim. Bukan begitu, di mana Patua Xiong? Hai Tua Xiong, apa kau tidak tahu bagaimana caranya keluar dan menyambutku? Kelompok beruang termasuk Xiong Hui semuanya mengungkapkan kemarahan di wajah mereka. Orang tua ini, Zifeng, benar-benar tak tahu malu, jelas menyimpan niat buruk dan juga mewaspadai Xiong Zan. Namun, dia hanya harus berpura-pura menjadi seorang teman lama. Biasanya, Xiong Tie sudah lama mengayunkan palu. Mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Anggota klan beruang mahir dalam pertempuran, tetapi mereka tidak pandai berbicara. Bagaimana mereka bisa memahami hal berbelit-belit seperti ini? Tapi sebelum datang, Ye Yuan berulang kali menasihati Xiong Tie untuk berpura-pura seolah Xiong Zhang baik-baik saja. Otak Xiong Tie yang belum tercerahkan akhirnya mulai bergerak juga. Omong-omong, Xiong Tie juga tidak bodoh, dia jauh lebih baik daripada Xiong Hui, orang yang lugas itu. Xiong Tie tiba-tiba tersadar dan berkata, "Oh, ternyata kepala klan Zifeng ada di sini untuk mengenang masa lalu, kepala klan keluarga kami saat ini dalam pengasingan tertutup. Menghitungnya, dia harus keluar dari pengasingan 2 hari ini. Jika kepala klan Zifeng bisa menunggu, mengapa tidak datang ke klan dan menunggu sebentar selama 1 atau 2 hari? Mendengar Xiong Tie berkata demikian, Zifeng menjadi semakin ragu. Mungkinkah intel benar-benar salah, Xiong Zan lelaki tua itu benar-benar hanya dalam pengasingan tertutup? Bola mata Zifeng berputar-putar, tapi pandangannya tertuju pada Xiong Hui di belakang Xiong Tie. Xiong Hui tidak setenang Xiong Tie, ekspresi gugup itu praktis tertulis di seluruh wajahnya. Begitu Zifeng melihatnya, dia langsung mengerti di dalam hatinya dan berpikir, Xiong Tie bajingan kecil ini, dia benar-benar belajar bermain licik dan intrik dengan dirinya, tapi sayangnya, tidak ada gunanya bagi Anda sendiri untuk menjadi pintar, yang lainnya masih sekelompok beruang bodoh. Ketika Xiong Tie awalnya melihat ekspresi Zifeng, dia berpikir bahwa penampilannya sendiri telah menipu mata pihak lain. Tetapi siapa yang tahu bahwa Zifeng tiba-tiba tertawa samar dan berkata, karena keponakan terhormat mengundang dengan sangat ramah, maka lelaki tua ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Pergilah, aku akan mengikuti kalian semua ke klan bersama. Saya akan minum 1 atau 2 gelas dengan keponakan terhormat, silakan duluan. Ekspresi Xiong Tie berubah tetapi berdiri di sana tanpa bergerak. Zifeng tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi mulutnya berkata, ada apa, mungkinkah keponakan terhormat memiliki sesuatu yang canggung untuk diungkapkan, atau, orang tua ini tidak disambut? Apakah kamu bercanda? Kenapa harus? Mengapa saya memiliki sesuatu yang canggung untuk diungkapkan? Xiong Tie juga baru setengah matang. Bagaimana dia bisa menjadi Zifeng, seekor rubah tua yang licik ini? Sebelumnya, itu hanya bertindak sesuai dengan instruksi Ye Yuan dan memikirkan beberapa strategi untuk merespons. Tapi saat ini, diguncang oleh Zifeng, Xiong Tie segera menyerahkan dirinya. Sepertinya Xiong Zan orang tua itu benar-benar menyerah kali ini. Haha, sungguh, surga membantu saya bajingan kecil, berani bermain permainan pikiran dengan orang tua ini. Pengalamanmu terlalu dangkal, aku akan membantaimu di sini. Lalu pergi dan berikan harapan terbaikku untuk Patua Xiong. Hahaha, Zifeng tertawa terbahak-bahak, naga banjir yang bau. Kau sangat sombong ya, Anda hanya mencoba menyentuh sehelai rambut Tier. Bab 652, baru saja, pihak klan beruang sudah siap untuk mati. Ketika Zifeng tiba-tiba lepas kendali, mereka tahu bahwa itu tidak bisa dihentikan lagi. Tapi suara ini, jelas sangat kasar, namun mirip dengan melodi surgawi. Saat Zifeng mendengar suara ini, ekspresinya berubah, memfokuskan matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat 2 siluet muncul di depan semua orang. Heh, kau naga banjir anggu busuk, cukup mahir menjara rumah yang terbakar. Xiong Zan datang di depan Zifeng, auranya tampak mengancam. Bagaimana dia masih memiliki petunjuk sedikit pun dalam keadaan sakit-sakitan saat ini? Semangat, ki, dan vitalitas seluruh orangnya semuanya mencapai kondisi puncak, selain menjadi sedikit lebih kurus dari sebelumnya, kondisinya sangat bagus. Melihat pemandangan ini, Xiong Tie tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Yuan di samping Xiong Zan dengan takjub, matanya dipenuhi kekaguman. Orang ini benar-benar melakukannya, selain itu sangat cepat. Jika 15 menit kemudian, kelompok orang mereka ini semua harus kehilangan nyawa mereka di tangan Zifeng. Orang tua ini, Zifeng, bukanlah orang yang baik hati.
mengkonfirmasi bahwa sesuatu terjadi pada Xiongzan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Wajah Zifeng menjadi hitam saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pak Tua Xiong, kamu sebenarnya baik-baik saja, ini tidak mungkin, mungkinkah kalian sengaja meletakkan labirin untuk menarikku keluar? Kapan Anda semua memiliki otak serumit ini?" Xiongzan tidak hanya memiliki kecakapan bela diri yang tinggi, otaknya juga sangat gesit, berbeda dari keterus-terangan beruang besar bodoh lainnya. Otak Xiongzan masih bekerja dengan sangat baik. Beberapa tahun ini, jika bukan karena Xiongzan menyusun strategi di tenda komando, klan beruang sudah lama dipermainkan sampai mati oleh Zifeng. Poin ini, Ye Yuan telah lama mengetahui beberapa firasat melalui percakapannya dengan Xiongzan. Xiongzan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia juga jauh bebas dari hambatan di hatinya. Melihat Xiongzan tertawa tanpa henti, Zifeng berkata dengan wajah hitam, "Pak Tua Xiong, apa yang kamu tertawakan?" Xiongzan berkata sambil tertawa lebar, "Naga banjir Angubao, jika kamu tahu kebenaran masalah ini, kamu pasti ingin menamparkan dirimu sendiri. Tepat ketika Anda tiba, saya masih terjerat dengan racun yang mematikan. Seluruh tubuhku hampir hancur. Jika bukan karena pikiran mencurigakanmu terlalu kuat, aku benar-benar tidak berdaya melawanmu jika kamu menyerang lebih awal, haha." Xiongzan terkekeh dengan sangat gembira sekarang, tapi saat Ye Yuan membantunya mengeluarkan racun, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa masalah yang dikatakan Ye Yuan akan membutuhkan setidaknya setengah hari bahkan 1 hari. Siapa tahu itu hanya membutuhkan waktu 2 jam lebih. Tier 5 api suci cendana pembersih yang digunakan Ye Yuan untuk membersihkan racun api, efeknya ternyata bagus. Proses membasmi racun itu seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir. Area yang dilewati oleh api suci cendana pembersih, racun api langsung dibersihkan. Saat itu, Xiongzan berpikir bahwa jika tidak ada masalah, seberapa cepat kecepatan anak nakal ini mengeluarkan racun api. Untungnya, kecepatan Ye Yuan seperti kilat, dia bergegas ke sini tepat waktu juga. Jika terlambat, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dengan ini, wajah Zifeng langsung menjadi seperti bunglon, segala macam warna berulang kali berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Xiong Tie terus berlama-lama dengannya sebelumnya. Ternyata dia mengulur-ulur waktu, yang lebih dibenci adalah karena dia dipenuhi dengan kecurigaan. Dia benar-benar tertipu dan melewatkan waktu yang optimal. Kebetulan atau tidak, tepat di saat genting ini, Xiongzan benar-benar pulih. Pengaturan waktu ini benar-benar dipahami terlalu cemerlang. Bahkan jika dia datang agak terlambat, itu juga tidak akan sesedih sekarang. Namun, itu hanya melewatkan 1 langkah ini saja. Perbedaan selai rambut bisa menyebabkan kesalahan 1000 mil, situasi ini sekarang, perbedaannya sangat besar. Melihat ekspresi Zifeng, Xiongzan tertawa lebih gembira. Kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun, dan mereka selalu ditekan oleh naga banjir ungu. Hari ini, melihat Zifeng kempis, tidak perlu menyebutkan bagaimana perasaan Xiongzan yang membebaskan di dalam hatinya. Tatapan Zifeng tiba-tiba tertuju pada Ye Yuan, dan dia bertanya dengan wajah serius, "Jangan bilang kalau bocah ini yang merawat racun di tubuhmu. Jadi bagaimana jika ya, dengan saya, Xiongzan, di sekitar, apakah Anda masih dapat merusak rambutnya?" kata Xiongzan dengan arogan. Zifeng memandang Ye Yuan dengan penuh kebencian dan berkata, "Nak, kamu sangat berani, untuk benar-benar berani klan naga banjir Angu kita sebagai musuhmu." Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Aku hanya seorang alkemis. Saya melihat ada pasien dan tentu saja tidak tahan untuk merawatnya. Jika itu menyinggung Tuan Zifeng karena ini, maka datang dan pukullah aku." Ketika dia mengucapkan paruh pertama kalimatnya, semua orang, termasuk Xiongzan, semua berpikir bahwa Ye Yuan takut dan menyerah. Sampai kalimat terakhir keluar, masing-masing dan setiap klan beruang tidak bisa menahan tawa keras. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu membebaskan? Sementara wajah Zifeng sudah hitam seperti dasar pot, dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Baik nak, kamu mencari kematian." Aura milik ahli tier 6 tiba-tiba meletus. Zifeng akan membunuh Ye Yuan dengan 1 telapak tangan. "Tua Zifeng, lawanmu adalah aku, kemampuan apa yang diperhitungkan untuk menggertak junior?" Bagaimana mungkin Xiongzan membiarkan Zifeng menang? Dia langsung bergerak dan menghentikannya. Kedua orang itu langsung terjerat dalam pertempuran bersama. 2 ahli tier 6 yang hebat bertarung. Kekuatan itu benar-benar mengguncang bumi. Yang lain buru-buru mundur untuk menghindari efek pertempuran. Sementara Zifeng terjerat dengan Xiongzan, dia meraung, "Zilin, untuk apa kamu masih linglung? Bunuh anak itu untukku." Zilin tepatnya tuan muda klan naga banjir ungu. Dengan gemuruh ini, bagaimana klan beruang dan klan naga banjir Angu masih bisa duduk diam? Kedua klan secara resmi memulai pertempuran hebat.
Klan Naga Banjir Angu juga membawa sesepuh pertama tier 6 lainnya ke sini kali ini. Sementara tetua pertama tier 6 klan beruang juga muncul saat ini, berselisih dengannya. Ketika Zilin menerima perintah Zifeng, dia langsung berlari menuju Ye Yuan. Namun, Xiong Tie sudah lama memandang Ye Yuan sebagai penolongnya. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk mendekati Ye Yuan, dia langsung menyerang juga untuk menghentikannya. Untuk sesaat, teriakan pertempuran kedua klan mengoyak udara. Skala pertempuran seperti itu jarang terlihat di dunia luar. Pertarungan hebat dengan begitu banyak pakar tier 5 dan pakar tier 6, bahkan ketika menambahkan Endless World dan dunia First Gale, dua dunia bersama, juga tidak ada skala seperti itu. Ye Yuan malah menjadi yang paling malas di medan perang dan benar-benar menjadi lelah karena bosan. Kadang-kadang, ada orang buta yang datang mencari masalah dengannya dan semuanya dibuang begitu saja olehnya. Terlepas dari beberapa ahli tier 6, sebenarnya tidak banyak yang bisa mengancamnya di sini. Bahkan jika Zilin itu benar-benar menemukannya, dia juga tidak akan menganggapnya penting. Perhatian Ye Yuan saat ini ditempatkan pada pertempuran besar di langit itu. Xiong Zan memurnikan lebih dari 100 keping kristal sumber api. Awalnya, kekuatannya harus maju dengan pesat, tetapi karena racun api, dia tidak dapat menembus tier 6 tingkat menengah selama ini. Tapi setelah Ye Yuan membantunya menghilangkan racun api, efek Xiong Zan yang menyerap kekuatan sumber api mulai terlihat. Klan beruang awalnya adalah iblis dengan atribut api, Xiong Zan menyerap banyak kristal sumber api, menerobos ke tingkat menengah tier 6 sudah menjadi sesuatu pada waktunya. Bahkan jika dia belum menerobos sekarang, Zifeng juga bukan tandingannya. Di udara, Zifeng menjadi semakin waspada semakin dia bertarung. Kapan kekuatan Xiong Zan ini menjadi begitu kuat? Anda akan segera menerobos, Zifeng berkata dengan kaget. Xiong Zan tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih. Setelah melumpuhkanmu, aku akan bisa menerobos dengan ketenangan pikiran. Bab 653. Haha, aku telah bertarung denganmu. Naga Banjir Angu busuk ini selama bertahun-tahun, belum pernah ada waktu yang membebaskan sebelumnya. Tunggu sampai aku menerobos ke tahap tengah tier 6. Aku pasti akan mengalahkanmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu, Xiong Zan berkata sambil tertawa liar di udara. Xiong Zan memecah kebuntuan dengan sangat cepat, mengejar Zifeng dan memukulinya dengan keganasan yang luar biasa. Tetapi alam kultivasi kedua orang itu tidak memiliki perbedaan besar. Tidak ada perbedaan besar dalam hal kekuatan. Untuk Xiong Zan ingin menjatuhkan Zifeng dalam waktu singkat, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kenyataannya, Ye Yuan juga tahu bahwa Xiong Zan saat ini tidak bisa membunuh Zifeng sama sekali, kecuali dia bisa menembus ke tingkat menengah tier 6. Pak Tua Xiong, jangan sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah membuatku bingung? Zifeng berteriak sekuat tenaga saat dia melarikan diri. Jadi bagaimana jika kamu bingung? Pria tua ini yang lebih kuat darimu saat ini membuatmu bingung. Haha, lihat apakah kamu berani merajalela di depanku lagi, kata Xiong Zan. Xiong Zan memutuskan untuk berterima kasih kepada Ye Yuan dengan benar setelah masalah ini. Jika bukan karena Ye Yuan, klan beruang akan berada dalam bahaya saat ini. Saat ini, krisis klan beruang tidak hanya terselesaikan sepenuhnya, dia bahkan benar-benar menekan musuh lamanya selama bertahun-tahun. Perasaan membebaskan semacam ini, Xiong Zan belum pernah temui sebelumnya selama bertahun-tahun berkultivasi. Zifeng menangkis pengejaran dan serangan Xiong Zan sambil diam-diam cemas. Mengapa Tuan Muda Klan Rock tidak ada di sini? Masih belum datang, orang tua ini benar-benar tidak akan mampu menahannya, mempertimbangkan semuanya. Saya tidak menghitung bahwa bocah seperti itu akan muncul dan benar-benar dapat menyelesaikan racun di tubuh Xiong Zan. Keributan pertempuran dua orang di udara sangat hebat, tapi di bawah pengeboman Xiong Zan yang ceroboh dan membabi buta, Zifeng sudah mengalami sedikit luka di tubuhnya. Xiong Zan saat ini bertarung dengan sungguh-sungguh dan tidak banyak berpikir sama sekali, tapi alis Ye Yuan berangsur-angsur berkerut. Zifeng jelas memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi dia menahannya dengan paksa dan tidak pergi. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Zifeng ini ternyata adalah rubah tua yang licik. Berbicara secara logis, dia harus menghargai hidupnya tanpa batas, tapi kenapa dia tetap ditinggal? Pasti ada sesuatu aneh yang disembunyikan dan Ye Yuan belum mengetahui masalah apa itu. Zifeng ini lebih suka mempertahankan luka berat dan juga ingin tetap tinggal, pasti ada skema yang lebih besar lagi. Mungkinkah klan Naga Banjir Angu masih memiliki jalan keluar? Firasat demi firasat berangsur-angsur muncul di hati Ye Yuan. Saat Ye Yuan bertanya-tanya sendiri, sebuah titik hitam kecil muncul jauh di cakrawala. Ye Yuan segera menemukan titik hitam kecil ini, hatinya merasakan bahaya secara bertahap. Titik hitam kecil itu perlahan membesar. Ye Yuan menajamkan matanya untuk melihat ke kejauhan. Ternyata itu adalah kereta terbang.
Kereta terbang itu ditarik oleh 9 binatang iblis terbang tier 4, tontonannya sangat megah. Tampilan mewah ini bukanlah jenis kemewahan biasa. Mengikuti mendekatnya kereta terbang, Xiongzan dan Zifeng jelas menyadarinya juga. Ketika Zifeng melihat kereta terbang tiba, wajahnya tidak bisa menahan kegembiraan liar. Haha, Xiongzan, Tuan Muda Peng Yun telah tiba, saya akan melihat bagaimana Anda masih menjadi sombong, hari ini akan menjadi hari pemusnahan klan beruangmu. Saat Xiongzan mendengar nama Peng Yun, ekspresinya tanpa sadar berubah drastis. Dengan tatapan muram, dia menatap Zifeng dan berkata, "Kamu, benar-benar berani mengkhianati Tuan Huyan dan memanggil klan Raja Wali Gunung Seribu." Bah, Huyan orang itu mungkin sudah lama mati, selusin tahun ini. Klan Harimau Dark Fan mereka sama sekali tidak menjaga kami. Atas dasar apa klan Naga Banjir Angus saya masih harus bekerja keras untuk mereka, kata Zifeng. Kamu tutup mulut terkutukmu, kekuatan Lord Huyan sangat luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa mati? Anda berani mengkhianati Tuan Huyan, bersiaplah untuk memiliki kesadaran akan kematian, Xiongzan berkata dengan amarah yang tak terkendali. Hehe, kamu beruang bodoh, siapa yang tahu berapa banyak ras iblis di wilayah klan Harimau Dark Fan telah memunculkan pemikiran tersebut? Apakah Anda pikir hanya ada klan Naga Banjir Angus saya? Hanya kamu, beruang bodoh ini, yang dengan bodohnya tetap setia kepada Huyan itu. Hari ini, memusnahkanmu, beruang bodoh besar, secara alami akan ada klan Raja Wali Gunung Seribu yang mendukungku, kata Zifeng sambil tertawa dingin. Ye Yuan mendengarkan percakapan kedua orang itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat peringatan berulang Yu Huan. Dia juga tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan klan Raja Wali Gunung Seribu dengan begitu cepat. Jika dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki garis keturunan ras naga, hasilnya mungkin tidak akan baik. Mendengarkannya, klan Harimau Kegelapan dan klan Raja Wali Gunung Seribu tampaknya adalah musuh bebuyutan, dan kehidupan atau kematian pemimpin klan Harimau Dark Fan tidak diketahui saat ini, mengakibatkan pikiran dari berbagai klan iblis bawahan melayang. Klan beruang semuanya sangat sederhana dan jujur dan tidak memunculkan pemikiran ini sama sekali. Tapi klan Naga Banjir Angu yang berdekatan dengan mereka mungkin sudah lama berniat untuk memberontak. Itulah mengapa mereka melemparkan banyak kerjasama dengan 1000 gunung klan rock besar secara rahasia. Ye Yuan melihat seorang lelaki tua ditemani oleh sisi kereta terbang itu, kekuatannya tak terduga. Dia mungkin masih lebih kuat dari Xiongzan. Masalah hari ini sepertinya sudah tidak dapat diselesaikan. Kereta terbang itu mendekat di depan dengan sangat cepat. Seorang pemuda berhidung elang duduk di kereta, terlihat sangat angkuh. Seolah-olah semua orang di matanya seperti semut. Orang ini adalah Tuan Muda klan Raja Wali 1000 Gunung Besar, Peng Yun. Pada saat ini, seorang pemuda di sisi lain gerbong datang ke depan dan berkata kepada semua orang dengan sangat arogan, Tuan Muda Peng Yun telah tiba, mengapa Anda semua tidak memberi hormat? Zifeng mengabaikan luka di tubuhnya dan buru-buru membungkuk dan berkata, Zifeng klan yang lebih rendah, memberi hormat kepada Tuan Muda Peng Yun, penatua Peng Hai. Kepala klan, sikapnya sangat patuh. Sedangkan Xiongzan memasang tampang muram dan sama sekali tidak berniat memberi hormat. Pemuda itu berkata dengan sangat marah ketika dia melihat situasinya, kamu, klan beruang rendahan ini, melihat Tuan Muda Peng Yun dan masih tidak memberi hormat. Klan Raja Wali Besar Gunung Seribu juga memiliki garis keturunan binatang dewa kunomor. Garis keturunan binatang suci mereka sangat tebal, itu jauh lebih kuat daripada klan beruang atau klan naga banjir dan yang lainnya. Ekspresi Xiongzan berubah, dan dia berkata dengan mendengus dingin, aku, Xiongzan, hanya mengenali Tuan Huyan, dan aku tidak mengenali Tuan Muda Peng Yun, ingin membuatku, Xiong Tua, memberi hormat, bermimpilah. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata Xiongzan, dia juga sedikit menganggukkan kepalanya. Di antara klan iblis, memiliki integritas seperti itu tidaklah mudah. Orang harus tahu bahwa menyinggung Peng Yun sekarang mempertaruhkan bahaya pemusnahan klan, tapi Xiongzan bahkan tidak mengernyitkan alisnya. Pemuda itu berseru dengan sangat marah, makhluk yang menolak wajah saat diberikan, dan benar-benar berani bersikap tidak sopan terhadap Tuan Muda. Klan kami sudah mendekati akhir, di masa depan. Wilayah Dongming ini, hanya klan Raja Wali Gunung Seribu yang memiliki keputusan akhir. Anda masih tidak tahu bagaimana menghargai berkah, kami akan memusnahkan klanmu. Jancuk omong kosongmu, metode Tuan Huyan sangat hebat, kalian semua berani melompat-lompat, cepat atau lambat kalian akan diurus olehnya, kata Xiongzan. Ha, kamu ini beruang bodoh, untuk benar-benar masih menyimpan ilusi tentang Huyan, izinkan saya memberitahumu. Huyan terluka oleh pohon roh Azure lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat ini, bahkan jika dia belum mati, dia juga lumpuh. Tuan Muda ini akan memberi Anda kesempatan sekarang. Jika Anda masih kebal terhadap akal sehat, hari ini akan menjadi hari pemusnahan klan beruangmu. Peng Yun yang tidak berbicara sepanjang waktu akhirnya membuka mulutnya. Ekspresi Xiongzan berubah.
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat anggota klan di belakangnya, wajahnya menunjukkan ekspresi enggan. Huhu, begitulah, Anda, sebagai kepala klan, jika semua anggota klan Anda mati di tangan Anda, maka Anda akan menjadi pendosa abadi klan beruang biduk sejati sumber api, bisakah kamu menerima itu? Peng Yun sepertinya bisa melihat melalui pikiran, membimbing dengan lembut. Xiong Zhan tiba-tiba berbalik, Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Setetes air mata benar-benar mengalir dari matanya. Anak-anak, apakah kalian semua takut mati atau tidak? Xiong Zhan bertanya dengan nyaring dan mengesankan. Kami tidak takut. Bab 654, tidak takut. Kedua kata ini, beruang-beruang itu secara lantang mengucapkannya bersamaan dari mulut yang berbeda tanpa ragu sedikitpun. Membawa aura bergerak dan tragis melonjak ke arah langit. Saat kedua kata ini keluar, itu mengungkapkan keinginan mereka dengan kematian. Jangan melihat bagaimana masing-masing dan setiap beruang ini biasanya lamban. Saat ini, mereka semua memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah yang mencapai awan. Mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan hari kiamat juga tidak berlebihan. Masing-masing dari ekspresi itu, dalam pandangan Ye Yuan, sebenarnya agak lucu. Ketika Xiong Zhan melihat pemandangan ini, air mata tanpa sadar mengalir di wajahnya yang tua. Dia mengangguk dan berkata, bagus anak-anak yang baik, hutang terima kasih Tuan Huyan terhadap klan beruang kita sama beratnya dengan gunung. Hari ini, kita akan membalas budi dengan kematian. Xiong Zhan tiba-tiba berbalik, menatap Peng Yun, dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Bocah, ingin membuat klan beruangku menyerah, tidak bisa, dengarkan itu. Peng Yun awalnya terlihat seperti semuanya terkendali, tapi ekspresi saat ini sangat menakutkan. Tindakan Xiong Zhan benar-benar menamparkan wajahnya, membuatnya kehilangan muka. Karena itu masalahnya, tuan muda ini akan memenuhi keinginanmu, Peng Hai. Musnahkan mereka untukku. Peng Yun mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Tuan muda Peng Yun, Zifeng memiliki permintaan lancang. Peng Hai baru saja akan bergerak ketika Zifeng tiba-tiba maju dan berkata. Peng Yun bahkan tidak meliriknya dan berkata dengan dingin, bicaralah. Tapi tatapan Zifeng menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan senyum dingin. Tuan muda, bisakah kau menyerahkan bajingan itu kepadaku? Xiong Zhan dia awalnya terkena racun mematikan, klan naga banjir unguku bisa saja menjatuhkan klan beruang semudah membalikkan tangan. Namun, bajingan ini menentang tuan muda dan menyembuhkan Xiong Zhan. Mendengar kata-kata Zifeng, ekspresi Xiong Zhan mau tak mau berubah drastis. Ye Yuan adalah penolongnya, tidak apa-apa jika mereka mati, tapi jika mereka melibatkan Ye Yuan, dia akan mati dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Zifeng, jangan menabur perselisihan di sini. Ye Yuan sama sekali tidak mengetahui masalah kedua klan kita, dia hanya datang untuk membantu karena niat baik. Jika kamu berani menyentuh selai rambutnya, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Xiong Zhan menatap tajam ke arah Zifeng dan berkata. Peng Yun mendengar kata-kata Zifeng, menatap Ye Yuan agak terkejut, dan dia berkata, oh, manusia, bocah ini hanya memiliki kekuatan tier 4 saja, dan dia benar-benar bisa menyelesaikan racun di tubuh iblis tier 6, sepertinya dia cukup mampu. Sayang sekali dia adalah manusia, jika tidak, dia bisa bekerja untukku. Karena itu masalahnya, bunuh mereka semua dan sisakan dia. Ketika Zifeng mendengar paruh pertama kalimat itu, jantungnya melompat ke tenggorokannya, dia bahkan mengira Peng Yun menyukai kemampuan Ye Yuan. Hanya setelah mendengar kalimat terakhir, dia akhirnya menenangkan pikirannya. Mendapatkan pesanan, Zifeng memiliki kepuasan yang tak terlukiskan di dalam hatinya saat dia menatap Ye Yuan dengan seringai mengerikan dan berkata, nak, tidakkah kamu ingin aku datang dan memukulmu lebih awal? Sekarang, saya akan melihat apa yang Anda harus keras kepala. Aku akan mencabik-cabik mulutmu hari ini dan melihat apakah itu benar-benar sulit. Xiong Zhan diam-diam cemas saat melihat situasinya. Dia baru saja akan bergerak ketika dia merasakan aura yang sangat kuat mengunci dirinya. Kekuatan Peng Hai ini adalah tier 6 tingkat menengah. Selain itu, kekuatan garis keturunan klan Rock sangat luar biasa. Xiong Zhan sama sekali bukan tandingan. Xiong Zhan membenci di dalam hatinya. Jika dia bisa menembus ke tingkat menengah tier 6 sebelumnya, dia tidak akan berada pada tingkat yang begitu tidak berdaya sekarang juga. Xiong Zhan memiliki tekad untuk mati sejak lama, tapi melihat bahwa Zifeng benar-benar melibatkan Ye Yuan saat ini, penyesalan di hatinya tak terlukiskan. Jika dia tahu bahwa situasi seperti ini sudah lama sekali, dia seharusnya membiarkannya pergi dulu setelah Ye Yuan selesai merawatnya. Kamu Yuan, cepatlah pergi, aku Old Xiong. Berutang padamu, aku pasti akan membayar kembali di kehidupanku selanjutnya, Xiong Zhan berteriak. Lari, lari kemana? Dengan orang tua ini di sini, apakah dia masih bisa lari? Haha, Zifeng terkekeh gila. Ye Yuan tidak bergerak ke sana sepanjang waktu dan juga tidak berbicara. Tetapi pada saat ini, dia menatap Zifeng dengan acuh tak acuh dan berkata,
garis keturunan naga banjir Angu rendahan bisakah cocok untuk menjadi lawanku? Bahkan jika Zifeng licik dan berpengalaman seiring bertambahnya usia, dia juga marah dengan sikap mencemooh Ye Yuan. Garis keturunan naga banjir Angu miliknya adalah salah satu cabang dari garis keturunan ras naga. Meskipun garis keturunannya sangat tidak murni, dia memiliki kesempatan untuk berubah dari naga banjir menjadi naga juga. Meskipun peluang ini sangat tipis, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kata rendahan ini, kan? Rendah, kamu, manusia kecil yang lemah, sebenarnya berani mengucapkan ocehan liar seperti itu. Ye Yuan benar-benar segan untuk meliriknya, tubuhnya tiba-tiba meletus dengan tekanan naga yang luar biasa. Ekspresi semua orang yang hadir, setelah menyaksikan tekanan naga Ye Yuan, berubah drastis. Sekarang, apakah Anda masih memiliki keluhan tentang saya yang mengatakan bahwa garis keturunan Anda rendah? Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Zifeng berubah, rasa malu di wajahnya tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Di depan Ye Yuan, bukankah ras naga banjir Angu ini adalah keturunan rendahan? Ras naga banjir, tidak peduli seberapa murni ras naga banjir garis keturunan, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan titik terkecil dari ras naga. Di depan ras naga, garis keturunan ras naga banjir adalah sampah. Ye Yuan menyebut garis keturunannya rendah sama sekali tidak salah. Semua ras iblis hadir, tidak ada yang bisa membantah kalimat Ye Yuan ini, termasuk Peng Yun. Wajah Zifeng memerah, ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan betapa lemahnya kata-kata saat ini. Ye Yuan tidak peduli dengannya tetapi perlahan-lahan menarik kerahnya, memperlihatkan potongan sisik terbalik di bawah lehernya. Melihat sisik terbalik hijau zamrud itu, ekspresi Peng Yun dan Xiong Zan berubah sekali lagi saat mereka berteriak bersama, Raja Naga. Xiong Zan tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah penguasa naga generasi ini, dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Raja Naga dan klan Raja Wali Gunung Seribu tidak cocok seperti air dan api. Klan Raja Wali Besar Gunung Seribu pernah mengirimkan berita bahwa selama Raja Naga berikutnya muncul, mereka akan membunuh Raja Naga dengan segala cara. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengambil inisiatif untuk mengekspos statusnya sendiri sebagai Raja Naga. Bukankah ini mendekati kematian? Memang, ekspresi Peng Yun dan Peng Hai saat ini keduanya berubah, menjadi agak menakutkan. Sangat jelas, berat Ye Yuan saat ini di mata mereka sudah jauh melampaui Xiong Zan. Melihat pemandangan ini, jantung Xiong Zan tanpa sadar berdebar kencang. Ye Yuan tidak melakukan ini untuk menyelamatkan klan beruang, kan? Tapi kekuatannya hanya tier 4, bukankah melakukan itu memukul batu dengan telur? Hanya saja tidak peduli apa hasilnya, bantuan yang Xiong Zan berutang pada Ye Yuan kali ini sangat besar. Saya mendengar bahwa pendahulu saya pernah membunuh seorang raja muda. Tidak kusangka aku akan bertemu dengan klan Raja Wali Seribu Gunung lagi hari ini, benar-benar ditakdirkan. Hanya saja aku tidak tahu apakah kamu punya nyali untuk bertarung denganku. Ye Yuan menatap lurus ke arah Peng Yun. Di bawah tatapan semua orang, Ye Yuan sebenarnya akan menantang Peng Yun. Orang harus tahu bahwa Peng Yun adalah tier 5 tahap akhir, sementara Ye Yuan hanya tier 4 tahap menengah. Perbedaan kekuatan yang sangat besar ini juga terlalu besar. Bahkan jika Ye Yuan adalah Raja Naga dan memiliki garis keturunan naga sejati, kekuatan garis keturunan klan Raja Wali Seribu Gunung Besar juga sangat hebat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan ras naga, itu masih milik garis keturunan kelas 1. Menambahkan bahwa kekuatannya adalah ranah utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan, tidak ada pertarungan di antara keduanya. Ketika Peng Hai melihat Ye Yuan menantang Peng Yun, dia tidak bisa menahan alisnya sedikit, mengambil langkah maju, dia berkata, "Tuan muda, orang tua ini akan pergi dan membunuhnya, tunggu sebentar." Peng Yun perlahan bangkit dari kereta terbang, berjalan di depan Peng Hai dengan tangan di belakang, dan berkata, "Penghinaan 1000 gunung klan Rock besar harus dibasuh oleh Tuan muda klan Rock. Kamu dipanggil Ye Yuan kan? Tuan muda ini akan memenuhi keinginanmu hari ini." Bab 655, Tuan muda, Anda tidak boleh tertipu oleh tipu daya anak laki-laki ini, dia mengungkapkan segalanya dan menantang Anda, dia mungkin memiliki niat buruk, Peng Hai memperingatkan. Peng Yun tersenyum percaya diri dan berkata, "Paman Hai, kamu juga terlalu berhati-hati. Kekuatanku, bisakah Anda masih tidak sadar, dengan kekuatanku, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Naga tier 4 yang lemah, bagaimana aku akan memerintah wilayah Dongming di masa depan? Jika saya bahkan tidak berani menerima tantangan dari Raja Naga, kualifikasi apa yang masih saya miliki untuk mewarisi klan Raja Wali Seribu Gunung? Gerakan apapun yang dia miliki, lepaskan saja, tuan muda ini akan menerima semuanya." Memang, ini adalah pertempuran pasti menang. Peng Yun tidak punya alasan untuk menolak. Tingkat 5 melawan tingkat 4, ada perbedaan batas utama. Jika dia masih bisa kalah seperti ini, maka dia, penerus klan Raja Wali Seribu Gunung Besar ini,
juga tidak akan memiliki wajah untuk keluar dan bergaul di masa depan. Ye Yuan menyoroti identitas Raja Naganya, dia, Peng Yun, harus menerima tantangan ini. Seluruh wilayah Dongming semua tahu bahwa Tuan Muda Raja Wali Gunung Seribu yang sebelumnya telah mati di tangan penguasa naga generasi sebelumnya juga, jika dia tidak menerima tantangan Ye Yuan, dia akan menjadi orang yang benar-benar pengecut. Ye Yuan memaksanya sampai akhir yang pahit di sini. Tentu saja, dalam pandangan Peng Yun, Ye Yuan memaksakan dirinya sampai akhir yang pahit. Ketika Peng Hai mendengar Peng Yun berkata demikian, dia secara alami tahu bahwa dia juga tidak bisa menghentikan ini, tapi dia pasti akan mengawasi Ye Yuan dengan ketat. Selama Ye Yuan punya ide aneh, dia harus memberikan pukulan secepat kilat. Peng Yun turun dari kereta terbang dan datang ke hadapan Ye Yuan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan jijik, dia berkata, tidak menyangka bahwa kekuatan Tuan Naga generasi ini sebenarnya sangat buruk. Jika bukan karena Anda memperlihatkan sisik terbalik, saya bahkan agak curiga bahwa Anda palsu. Ye Yuan jelas palsu, bagaimana dia bisa menjadi Raja Naga? Tapi saat ini, Ye Yuan sangat berterima kasih atas identitas Tuan Naga ini. Kemunculan Peng Yun ini terlalu mendadak, Ye Yuan tidak punya waktu untuk menyiapkan apapun. Oleh karena itu, sejak Peng Yun muncul, Ye Yuan telah merenungkan bagaimana menanggapinya sepanjang waktu. Dan identitas Raja Naga adalah satu-satunya pilihannya. Huhu, pendahulumu dibantai oleh pendahuluku, dan hasil hari ini tidak akan ada bedanya. Meskipun klan Rock yang hebat memiliki beberapa keterampilan, mereka yang terbaik hanya pemula juga, selamanya terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Bagi 4 dewa binatang, tingkat binatang dewa ini, ras iblis lainnya semuanya adalah pemula. Ras naga memiliki kepercayaan diri dan juga kebanggaan ini. Penampilan Ye Yuan membuat Peng Yun semakin percaya pada identitasnya, karena penguasa naga generasi sebelumnya merajalela seperti Ye Yuan. Ekspresi Peng Yun gelap saat dia berkata, makhluk yang tidak tahu hidup dari mati. Untuk benar-benar berani mendorong garis batas Tuan Muda ini, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Meskipun kekuatan ras naga diakui secara universal, di wilayah iblis terlarang ini, selain kemunculan Raja Naga setiap beberapa tahun, tidak ada naga yang ada. Tentu saja, mungkin ada di dalam sana, hanya saja di dalamnya terputus dari dunia, terlepas dari apa yang terjadi di dunia luar, mereka juga tidak akan ikut campur. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Raja Naga itu berasal, kemungkinan terbesar ada di sana. Karena tempat itu adalah tempat yang paling misterius, sama misteriusnya dengan Raja Naga. Ada catatan tentang Raja Naga yang terbunuh sebelumnya dalam sejarah, tapi tidak ada reaksi dari tempat itu. Justru karena inilah klan Raja Wali Gunung Seribu memiliki kepercayaan diri untuk membuat rona dan tangisan. Jika dari dalam ada gejolak, apa yang diperhitungkan oleh Raja Naga yang membunuh Tuan Muda klan Raja Wali Besar Seribu Gunung? Aura tier 5 Peng Yun dilepaskan sepenuhnya. Tekanan dari garis keturunan Rock yang besar dilepaskan, secara instan menyelimuti semua orang di dalamnya. Ketika Xiong Zan melihat pemandangan ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tenggelam. Dia juga tidak menyangka bahwa garis keturunan Kun Peng binatang ilahi Peng Yun akan sangat tebal. Itu kemungkinan besar, sudah melampaui Tuan Muda Rock hebat generasi sebelumnya. Kekuatan Peng Yun jauh lebih kuat dibandingkan dengan tier 5 tahap akhir biasa. Tatapan Xiong Zan tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan dan mulai mengkhawatirkannya. Dibandingkan dengan Peng Yun, kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Lebih-lebih lagi, iblis yang memiliki garis keturunan Kun Peng, kecepatan mereka semua sangat menentang surga. Xiong Zan tidak bisa melihat sedikit pun harapan Ye Yuan mendapatkan kemenangan sama sekali. Pada saat yang hampir bersamaan, aura Ye Yuan tiba-tiba meroket juga, langsung menembus ke puncak tingkat ke-6. Transformasi 9 roh asal awalnya, Fury hanya tier 4 dan sudah tidak banyak berpengaruh pada Ye Yuan saat ini. Tapi sekarang, api menerobos ke tingkat 5, kekuatan transformasi 9 roh asal Ye Yuan diwujudkan sekali lagi. Melihat pemandangan ini, alis Peng Hai tanpa sadar sedikit berkerut. Jelas, dia sangat terkejut dengan langkah Ye Yuan ini dan juga tidak bisa tidak mengkhawatirkan Peng Yun. Tidak tahu mengapa, Peng Hai terus merasa bahwa Ye Yuan ini tidak sederhana. Peng Yun sendiri hanya sedikit terkejut. Dia tersenyum dingin dengan acuh tak acuh segera setelah itu dan berkata, memang punya beberapa kemampuan, hanya saja jika seperti ini, masih kurang memadai. Selesai berbicara, semua orang tidak bereaksi, tetapi seluruh sosok Peng Yun sudah menghilang dari pandangan. Peng Yun memukul Ye Yuan langsung dengan telapak tangannya. Semua orang sangat ketakutan, adegan serius ini terjadi terlalu tiba-tiba. Mungkinkah Ye Yuan dihabisi dengan mudah seperti ini? Namun, hanya ketika semua orang sadar, barulah mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ye Yuan masih berdiri di sana dengan baik, senyum tipis masih menggantung di sudut mulutnya. Kemudian,
Sosok Ye Yuan berangsur-angsur menghilang, itu sebenarnya adalah after image. Semua orang mengatakan bahwa kecepatan binatang Dewa Kunpeng tak tertandingi di bawah langit. Menurutku, itu juga tidak lebih dari ini. Suara samar Ye Yuan terdengar, penuh dengan penghinaan. Ekspresi Peng Yun sedikit menurun saat dia berkata, "Tidak heran kamu berani menantang tuan muda ini, ternyata kamu cukup mumpuni dalam hal kecepatan. Namun, apakah Anda berpikir bahwa ini cukup? Kamu terlalu naif." Kekuatan garis keturunan Peng Yun bergelombang keluar. Kecepatannya langsung naik ke puncak, berlari lurus ke arah Ye Yuan. Dengan ini, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sekarang. Ini adalah tempo yang mematikan, selain beberapa ahli tier 6 yang hadir. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat lintasan Peng Yun dengan jelas sama sekali. Kecepatan klan Rock diklaim tak tertandingi di bawah langit. Itu memang bukan untuk pertunjukan. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang membuat semua orang ternganga semakin ternganga. Sosok Ye Yuan juga tiba-tiba menghilang dari pandangan. Kedua orang itu sebenarnya seperti udara, lenyap. Ini, seberapa cepat kecepatan yang dibutuhkan ini, kecepatan kedua orang ini benar-benar tak terbayangkan. Kecepatan Tuan Muda Peng Yun yang cepat adalah sesuatu yang sesuai harapan. Tapi apa yang terjadi dengan Ye Yuan itu? Kapan kecepatan ras naga secepat ini juga? Kekuatan garis keturunan Tuan Muda Peng Yun benar-benar melampaui generasi sebelumnya. Kecepatan ini adalah level yang menantang surga. Ye Yuan ini sebenarnya bisa menarik Tuan Muda Peng Yun dalam hal kecepatan untuk bisa berbenturan secara langsung dengan klan Rock. Ini masih pertama kalinya aku melihatnya. Semua orang kagum dengan kecepatan Ye Yuan, itu terlalu menakutkan. Persaingan kedua orang ini dalam kecepatan, dibandingkan dengan persaingan Ye Yuan dalam kecepatan dengan Wolf Fang saat itu, hanyalah seorang penyihir hebat yang bertemu dengan seorang murid kecil. Namun, kecepatan Peng Yun yang cepat masih masuk akal, tapi kecepatan Ye Yuan membuat semua orang merasa sangat tercengang. Bertempur dengan klan Raja Wali Seribu Gunung, pada dasarnya perlu mengandalkan kekuatan absolut untuk mengalahkannya. Ingin mengejar mereka dalam hal kecepatan hanyalah mimpi belaka. Tapi sekarang, Ye Yuan menyapu wajah semua klan Raja Wali dengan gemilang dalam hal kecepatan. Bab 656, suasana hati Peng Yun saat ini sangat mirip dengan Wolf Fang saat itu. Jelas, kecepatannya sedikit lebih cepat dari kecepatan Ye Yuan, tapi setiap kali dia mengejar Ye Yuan, tubuhnya akan selalu tenggelam tanpa alasan atau alasan, memperlambat sedikit kecepatan. Kecuali, hanya hal kecil ini membuatnya selamanya tidak bisa mengejar Ye Yuan. Perasaan semacam ini, tidak perlu membicarakan betapa menyedihkannya itu. Garis keturunan Kun Peng layak menjadi yang paling terampil dalam kecepatan di antara garis keturunan binatang buas. Bahkan dengan seni shuttle cahaya Wind Thunder Extreme milik Ye Yuan dikultivasikan kerana pencapaian kecil, itu masih sedikit lebih rendah dari Peng Yun. Tetapi dengan menambahkan Origin Magnetic Field, Peng Yun bisa melupakan untuk mengejarnya. Dengan secepat kilat, Ye Yuan langsung melesat beberapa mil jauhnya. Mau lari, bagaimana bisa semudah itu? Peng Yu mengeluarkan kekuatan aslinya juga, mengejar tanpa ragu-ragu. Klan Seribu Gunung Great Rock juga merupakan ras yang sangat membanggakan. Dengan kecepatannya yang paling mahir tidak dapat memperoleh kemenangan, ini membuat Peng Yun merasa sangat kehilangan muka. Namun, ketika Peng Hai melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. "Tuan muda, hati-hati." Pada saat yang sama, Peng Hai menyerang seperti kilat. Tetapi bahkan jika dia adalah ahli tingkat 6, beralih dari diam menjadi bergerak masih membutuhkan waktu. Namun, Ye Yuan dan Peng Yun berada di tengah-tengah gerakan kecepatan tinggi. Perbedaan waktu yang kecil ini sudah cukup. Yang ditunggu Ye Yuan adalah saat ini, jimat Void Escape Thunderous Explosion, meledak untukku. Ye Yuan meraung, langsung melemparkan jimat Void Escape Thunderous Explosion yang tersisa padanya ke arah Peng Yun. Perubahan ini terlalu mendadak, Peng Yun tidak bisa bereaksi sama sekali. Awalnya, itu adalah situasi sepihak. Bagaimana mungkin Peng Yun berpikir bahwa Ye Yuan dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan? Terkejut dengan ini, bagaimana dia bisa menangkis tepat waktu? Hanya untuk melihat lusinan sambaran petir yang menakutkan, meledak tepat ke tubuh Peng Yun. Peng Yun langsung menderita luka berat, jatuh, tuan muda. Saat itu, Peng Hai tiba, namun, bagaimana mungkin Ye Yuan memberinya kesempatan? Sejak awal, Ye Yuan sudah merencanakan setiap segmen. Pelarian yang jauh tadi sepertinya biasa saja. Sebenarnya, jaraknya sudah direncanakan sejak lama. Meskipun kecepatan Peng Hai ini cepat, Ye Yuan hanya berjarak 100 kaki dari Peng Yun. Saat dia, Peng Yun, tertabrak, Ye Yuan sudah melesat dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, Ye Yuan mencengkeram Peng Yun yang sedang jatuh dengan cepat, satu jari menunjuk ke tengah punggungnya. Berhenti, Ye Yuan meraih Peng Yun dan berteriak.
Sosok Peng Hai berhenti tiba-tiba, dan dia berkata dengan tegas, "Jika kamu berani melukai rambut Tuan Muda Peng Yun, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan." Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, "Aku sudah memasukkan api esensi ke meridiannya. Selama Anda berani mengambil langkah maju, saya akan membakarnya menjadi daging panggang besar terlebih dahulu. Apakah kamu percaya atau tidak? Silahkan." Ekspresi Peng Hai sangat menakutkan tetapi benar-benar tidak berani maju ke depan. Meridian bukan hanya area manusia yang paling rapuh, tetapi juga area paling rapuh bagi iblis. Begitu api esensi meletus, itu bukan masalah ringan. Wah, kamu punya skema yang begitu dalam. Pada saat ini, bagaimana mungkin Peng Hai masih tidak tahu bahwa situasi di depannya semua direkayasa oleh Ye Yuan seorang diri? Untuk dapat menemukan secercah harapan ini dalam keadaan yang tidak menguntungkan, anak laki-laki ini memang seseorang yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Jika di lain waktu, Peng Hai pasti harus sangat memuji penampilan Ye Yuan. Tapi saat ini, dia memusuhi Ye Yuan, dan Ye Yuan bahkan menangkap Peng Yun untuk dijadikan sandera. Peng Hai berharap dia bisa memakan dagingnya. Apakah begitu? Kalian menjara rumah yang terbakar tidak dianggap licik, Ye Yuan membantah tanpa ragu-ragu. Sejujurnya, situasi hari ini praktis adalah permainan yang hilang. Ye Yuan juga menemukan identitas Raja Naga secara kebetulan, agar dapat memprovokasi Peng Yun untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki jimat Void Escape Thunderous Explosion, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan Peng Yun juga? Dengan klan Raja Wali Gunung Seribu ini, Ye Yuan jelas tidak memiliki kesan yang baik. "Cukup omong kosong, cepat biarkan Tuan Muda pergi, aku bisa mengampuni hidupmu," kata Peng Hai. Ye Yuan mencibir dan berkata, "Apakah kamu menganggapku bodoh? Jika saya membebaskannya, apakah Anda akan membiarkan saya pergi hidup-hidup?" Alis Peng Hai berkerut dan dia berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Ye Yuan memikirkannya dan berkata, "Kamu bunuh Zifeng dulu, lalu bawa anak buahmu dan pergi dari sini." Di sampingnya, Zifeng sudah linglung karena menonton sejak lama. Mendengar kata-kata Ye Yuan saat ini, dia tanpa sadar bergidik. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berbalik begitu cepat. Baru saja, dia masih ingin membunuh Ye Yuan, dalam waktu singkat ini, Ye Yuan menjadi yang ingin membunuhnya. "Tuan Peng Hai, jangan dengarkan omong kosong bocah itu." Zifeng setia dan berbakti kepada Tuan Peng Tian, surga dapat menjadi saksi, kata Zifeng dengan wajah sedih. "Ha, Zifeng, karena Anda mengatakan bahwa Anda setia dan berbakti, maka Anda secara alami harus menggunakan hidup Anda untuk menukar hidup Tuan Muda Peng Yun, bukan?" kata Ye Yuan sambil tertawa lebar. Wajah Zifeng segera menjadi hitam seperti bagian bawah panci sambil mengutuk dalam hati. Anak laki-laki ini sangat sulit diajak bergaul, dia sebenarnya sudah menggali lubang untuk dilompati dirinya sendiri. "Nak, jangan menabur perselisihan di sini. Jika Anda tidak melepaskan Tuan Muda Peng Yun, Anda bisa melupakan untuk pergi dari sini hari ini," Zifeng berkata dengan marah. Menghadapi ancaman yang tidak mengancam semacam ini, Ye Yuan tidak mengambil hati sama sekali. Dia berkata dengan terkekeh, "Sepertinya di dalam hatimu, kehidupan tuamu itu, kamu menganggap masih lebih berharga daripada Tuan Muda Peng Yun." Seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia bahkan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Penampilan itu hanya meminta pemukulan secara maksimal. Zifeng mengutuk dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, namun, dia tidak berdaya melawan Ye Yuan. Lupakan dia, saat ini, bahkan Peng Hai menahan diri untuk tidak mengambil tindakan karena takut. Mereka tidak memiliki modal untuk menawar sama sekali. Selama Ye Yuan dengan ringan mengeluarkan kekuatan, Peng Yun akan langsung bersuara. "Nak, kamu," Zifeng baru saja akan mengutuk dengan marah tetapi dihentikan oleh Peng Hai dengan gerakan tangan. Peng Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ye Yuan, selama kamu melepaskan Tuan Muda, syarat apapun terbuka untuk diskusi. Klan Raja Wali Rock saya memiliki semua yang Anda inginkan. Selama Anda membuka mulut, kami akan bisa mengeluarkannya." Begitu Zifeng mendengar bahwa Peng Hai tidak memiliki niat untuk membunuhnya, dia juga jauh lebih nyaman di hatinya dan menutup mulutnya dengan bijaksana. Namun, tepat pada saat ini, gelombang esensi iblis yang kuat muncul tiba-tiba. Saat itu juga, adalah saat yang paling santai bagi Zifeng. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Peng Hai tiba-tiba akan melancarkan serangan. Pada saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Kekuatan telapak tangan yang sangat besar langsung tercetak di dahi Zifeng. Sebelum meninggal, Zifeng masih melotot dengan mata bulat lebar, tidak berani mempercayai semua yang terjadi di depan matanya. "Kepala klan, Tuan Kepala Klan, bagaimana mungkin klan Naga Banjir Angu mengharapkan perubahan seperti itu terjadi?" Masing-masing dari mereka memandangi mayat Zifeng dengan kebencian dan kesedihan yang mendalam, masih tidak berani mempercayai semua yang terjadi di depan mereka.
Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah datang hari ini untuk memusnahkan klan beruang biduk? Kenapa kepala klan malah mati duluan? Seluruh insiden menghantam satu halangan demi satu, dari pasukan besar klan naga banjir Angu yang bergerak di perbatasan, hingga Xiongzan muncul dan membalikkan gelombang yang mengamuk. Kemudian Peng Yun muncul dan mengalahkan Xiongzan, lalu ke Ye Yuan memicu Tuan Muda dan menangkap Peng Yun hidup-hidup. Perkembangan situasi saat ini secara serius membuat semua orang tidak dapat menerima semuanya dengan mata mereka. Namun, kematian Zi Feng membuat semua orang mengerti bahwa pemenang hari ini hanyalah satu orang itu adalah Ye Yuan. Bab 657, Ye Yuan tidak berpikir bahwa Peng Hai ini juga akan sangat kejam, langsung membunuh tanpa pertimbangan. Tapi Ye Yuan jelas di dalam hatinya, rubah tua yang licik ini tahu bahwa Zi Feng harus mati hari ini, itulah mengapa dia membunuh dengan kejam. Ye Yuan juga seseorang yang sangat menentukan dan tidak mungkin mentolerir Zi Feng. Ahli tier 6 seperti itu, untuk hidup di dunia, ini adalah ancaman besar baginya. Selain itu, Peng Hai ingin menggunakan metode semacam ini untuk mengejutkannya, ingin membuatnya tidak bertindak gegabah tanpa berpikir matang. Namun, dia sepertinya terlalu memikirkannya. Mungkinkah metode kecil ini membuatnya kagum? Zi Feng sudah mati. Bisakah Anda melepaskan Tuan Muda? Anda harus tahu bahwa meskipun Anda benar-benar membunuh Tuan Muda, Anda juga akan dikuburkan bersamanya, bukan hanya kamu. Semua orang yang hadir harus dimakamkan bersama Tuan Muda, termasuk saya. Jika Peng Yun dibunuh oleh orang-orang di bawah perlindungan Peng Hai, pasti akan sulit bagi Peng Hai untuk membebaskan dirinya dari kesalahan. Kemudian hasil akhirnya adalah Peng Hai membunuh semua orang, lalu bunuh diri. Mata Ye Yuan sedikit menyipit saat memandang Peng Hai seolah-olah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Aku bisa menyerahkannya padamu, tapi bagaimana Anda memastikan keselamatan saya? Anda juga tahu bahwa Peng Yun adalah satu-satunya kartu truf saya. Jika setelah saya melepaskannya, Anda tidak mengakui apa yang Anda katakan, bukankah saya harus meregangkan leher saya untuk dipotong, kata Ye Yuan. Peng Hai melihat bahwa Ye Yuan tampaknya mengendur, tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia masih terlalu muda pada akhirnya, meskipun dia tegas dalam melakukan pembunuhan dan sangat cerdas, sedikit membuatnya takut dan kepercayaan dirinya tumpah. Tapi Peng Hai tidak menunjukkan sedikit pun tanda di wajahnya dan berkata dengan serius, "Itu mudah, saya bisa bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Dengan cara ini, Anda dapat menenangkan pikiran Anda bukan?" Begitu Ye Yuan mendengar, ekspresi wajahnya tanpa sadar mereda dan berkata, "Kamu bersumpah-sumpah Dao Surgawi dulu, lalu bicara." Peng Hai tampaknya sangat ingin menyelamatkan tuannya, dan dia juga tidak ragu-ragu, langsung bersumpah-sumpah Dao Surgawi, "Aku, Peng Hai, bersumpah atas nama Dao Surgawi. Selama Ye Yuan melepaskan Tuan Muda Peng Yun, aku, Peng Hai, sama sekali tidak akan membunuhnya. Jika saya melanggar sumpah ini, Dao Surgawi, mohon turunkan hukuman." Selesai berbicara, Peng Hai menatap Ye Yuan dan berkata, "Bagaimana, sekarang, kamu bisa santai kan?" Ye Yuan sedikit mengangguk dan tampaknya akhirnya menenangkan pikirannya terhadap Peng Hai. Dia baru saja akan menyerahkan Peng Yun ke Peng Hai, tapi mendengar Xiongzan berteriak, "Ye Yuan, jangan percaya padanya, orang ini pasti punya niat buruk." Peng Hai tidak menyangka Xiongzan memotong dengan kasar saat ini, ekspresinya mau tidak mau sedikit menggelap saat dia berkata, "Xiongzan, kamu jangan memfitnah orang, saya sudah mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Apalagi yang masih Anda inginkan? Mungkinkah Anda ingin saya bunuh diri sebelum Anda puas?" Xiongzan tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar ini, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Dia hanya samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Itu sebabnya dia bersuara untuk memperingatkan. Tetapi untuk benar-benar ingin dia katakan, dia juga tidak bisa mengatakan apa yang salah. Pada akhirnya, peringatan dari kepala klan beruang masih belum terlalu berguna. Ye Yuan hanya berkata dengan senyum tipis, "Senior Peng Hai bahkan bersumpah mati dan Zi Feng terbunuh juga, tentu saja dia bisa dipercaya, tangkap dengan baik." Saat dia berkata, Ye Yuan mendorong dengan ringan, mendorong Peng Yun ke Peng Hai. Peng Hai dengan lembut menerima Peng Yun yang tidak sadarkan diri, ekspresinya langsung menjadi suram. Dia menyerahkan Peng Yun kepada pemuda di belakangnya dan berkata dengan senyum dingin, "Hehe, kamu masih terlalu muda, percaya orang begitu mudah untuk berani menyakiti Tuan Muda Peng Yun, semua orang yang hadir hari ini, selain Ye Yuan, semuanya harus mati." Peng Hai juga merupakan tokoh penting di suatu daerah, kapan dia pernah dipaksa oleh orang-orang seperti ini sebelumnya? Mengenai Ye Yuan, dia berharap bisa membunuh dan bergembira setelahnya, tetapi karena sumpah Dao Surgawi barusan, dia tidak berani bergerak. Ekspresi Ye Yuan berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, "Senior, kamu sudah mengucapkan sumpah Dao Surgawi, bagaimana Anda bisa melawannya?" Peng Hai berkata dengan tertawa terbahak-bahak, "Anak muda, aku hanya mengatakan untuk tidak membunuhmu,
tetapi tidak mengatakan untuk tidak menyakitimu, selama aku tidak membunuhmu dan menangkapmu kembali untuk disiksa perlahan. Sumpah Dao Surgawi tidak akan menjatuhkan hukuman, haha. Merasa bangga pada dirinya sendiri, Peng Hai tidak bisa menahan tawa tetapi tidak mendeteksi sedikit cibiran mencibir di sudut mulut Ye Yuan. Tawa itu berangsur-angsur berhenti. Peng Hai mendidih dengan niat membunuh dan berkata, "Nak, kamu harus banyak belajar." Aura luar biasa Peng Hai dilepaskan, membuat wajah semua orang berubah warna, termasuk Xiong Zan. Tapi tepat pada saat ini, jeritan tragis menghancurkan atmosfer yang tidak normal ini. Momentum mengesankan Peng Hai tiba-tiba berhenti, langsung menghilang tanpa jejak. Tekanan pada tubuh semua orang tiba-tiba mereda. Jeritan menyedihkan ini secara alami dipancarkan dari Peng Yun. Ketika Peng Hai melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah secara drastis. "Nak, apa yang kamu lakukan padanya?" Peng Hai bertanya. Ye Yuan tertawa dan berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi Anda sendiri tidak tahu bagaimana memahaminya dengan baik. Kali ini, saya bahkan menunjukkan keringanan hukuman. Luka-lukanya masih memiliki kesempatan untuk dirawat, namun, tidak akan ada kesempatan berikutnya." Berbicara sampai belakang, nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi sedingin es, niat membunuh mendidih. Bagaimana mungkin trik kecil Peng Hai bisa menipu Ye Yuan? Lubang semacam ini untuk dijelajahi dalam sumpah Dao Surgawi, sudah lama dimainkan secara busuk di alam ilahi. Peng Hai ini sebenarnya masih menggunakan trik kecil semacam ini untuk menggertaknya, cukup mempermainkan kematian sendiri. Pikiran Ye Yuan dan Firi sudah saling berhubungan. Sebelumnya, Ye Yuan memasukkan gumpalan klon Firi ke meridian Peng Yun. Selama Ye Yuan mau, dia bisa mengambil nyawa kecil Peng Yun kapan saja. Oleh karena itu, apakah Peng Yun ada di tangan Ye Yuan atau tidak, semuanya sama saja. Peng Hai mengambil kembali Peng Yun dan berpikir bahwa dia menipu Ye Yuan, tetapi tidak pernah bermimpi bahwa dia sebenarnya sedang dipermainkan di dalam telapak tangan Ye Yuan selama ini. Selama Peng Yun tidak mati, bahkan jika Peng Hai memiliki amarah yang lebih besar, dia juga harus memaksanya kembali. "Anda, anak yang luar biasa, Tuan Naga yang baik, masalah hari ini, Peng ini telah mengingatnya, pastikan untuk tidak jatuh ke tangan Peng ini, ayo pergi." Selesai berbicara, Peng Hai membawa Peng Yun dan pergi tanpa berbalik. Setelah Peng Hai pergi, klan naga banjir Angu segera berlari berpencar seperti burung dan unggas. Mereka telah mengkhianati klan harimau Dark Fan dan tidak mungkin diterima oleh klan Raja Wali Besar Tosat Mountain juga. Di masa depan, mereka hanya bisa menemukan tempat untuk menyelipkan ekor mengemis untuk hidup mereka. Xiong Zan datang ke sisi Ye Yuan, tatapannya saat melihat Ye Yuan lagi dipenuhi dengan rasa hormat. Ia, seorang ahli tier 6, menghasilkan mentalitas yang disebut pemujaan terhadap seniman bela diri alam laut jiwa tier 4. Kecelakaan tak terduga masalah hari ini terlalu besar, Xiong Zan telah mempersiapkan seluruh klannya untuk mati. Tapi pemuda tingkat 4 ini di depan matanya benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan gelombang yang mengamuk, benar-benar menantang surga. Seluruh klan beruang biduk telah bertahan berkat Ye Yuan. Menghitung Ye Yuan membantunya menghilangkan racun api sebelum ini, dalam satu hari yang singkat, Ye Yuan telah menyelamatkannya, powerhouse tier 6 ini, 2 kali. Bantuan ini sangat besar. Xiong Zan mewakili seluruh klan beruang biduk untuk berterima kasih kepada Tuan Naga, yang mulia. Xiong Zan datang ke depan Ye Yuan dan membungkuk dalam-dalam. Ye Yuan mendukung Xiong Zan dan berkata sambil tersenyum, "Kepala klan Xiong Zan tidak perlu bersikap sopan. Saya bukan Raja Naga. Yang mulia, baru saja, aku dianggap sebagai Raja Naga karena keadaan." Xiong Zan berkata dengan takjub, "Kamu memiliki garis keturunan ras naga ortodoks dan juga memiliki sisik terbalik di tubuhmu. Bagaimana mungkin Anda bukan Dragon Lord, yang mulia?" Ye Yuan berkata sambil terkekeh, "Ya berarti ya, tidak berarti tidak. Mengapa saya harus sok? Baiklah, masalah ini selesai. Aku harus pindah dan menuju ke klan harimau Dark Fan." Bab 658, ini, apakah klan Raja Wali Besar Tosat Mountain akan kembali dan membalas dendam pada kita atau tidak? Xiong Zan berkata dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Klan Gunung Seribu Besar terkenal karena mendominasi. Kehilangan begitu banyak wajah di sini hari ini, tidak mungkin dijatuhkan seperti ini. Begitu mereka datang untuk membalas dendam, klan beruang biduk akan menjadi yang pertama menanggung beban. Dengan kekuatan klan beruang saat ini, mereka bahkan tidak bisa melawan Peng Hai, sangat tidak mungkin untuk menjadi pasangan mereka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir, jika klan Rock yang hebat itu benar-benar peduli tentang ini, apapun kehidupan Tuan Muda Peng Yun, mereka seharusnya tidak datang dalam jangka pendek." Xiong Zan mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa artinya itu, Tuan Naga?" "Meridian yang terbakar oleh api esensiku, bagaimana bisa ingin mengobatinya semudah itu, jika klan Rock besar tidak memiliki dukun dengan kekuatan alchemy Dao yang luar biasa?"
kemungkinan besar mereka masih harus datang dan memohon padaku pada akhirnya, kata Ye Yuan dengan percaya diri. Membakar meridian dapat dibagi menjadi berbagai jenis. Sejak Ye Yuan mengambil tindakan, bagaimana dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sembarangan dan meninggalkan masalah di masa depan untuk dirinya sendiri. Setelah Peng Yun kembali, dia sedikit banyak harus menderita untuk sementara waktu juga. Bagaimana mungkin klan Raja Wali Rock besar ingin berurusan dengan klan beruang kecil yang lemah? Saat Xiong Zhan mengingat langkah-langkah pengendalian api Ye Yuan yang mencapai puncak kesempurnaan, dia tidak bisa menahan rasa gemetar. Api esensi ini bisa menyembuhkan orang, itu secara alami juga dapat merusak orang. Jika Ye Yuan memberinya suntikan saat merawatnya, dia pasti sudah lama dibakar menjadi abu sekarang. Dengan kemampuan Ye Yuan, ingin melakukan sedikit tipu daya di meridian Peng Yun terlalu mudah. Raja Naga memang memiliki keterampilan yang hebat, Xiong Zhan mengagumi. Namun, karena Dragon Lord ingin pergi ke klan Harimau Dark Fen, maka aku akan bepergian bersamamu. Klan Rock sedang menyusun rencana jahat, saya harus memberitahu Tuan Huyan. Selain itu, saya juga sedikit khawatir tentang Tuan Huyan, kata Xiong Zhan. Kata-kata Peng Yun membuat Xiong Zhan sangat mengkhawatirkan keselamatan Huyan. Dia pasti tidak akan merasa nyaman tanpa pergi ke klan Harimau Dark Fen untuk melihatnya. Mengenai Xiong Zhan yang bersikeras memanggilnya sebagai Raja Naga, Ye Yuan tidak meralatnya, dia sudah menjelaskannya sebelumnya. Apakah Xiong Zhan percaya atau tidak, itu urusannya. Adapun Xiong Zhan menemaninya ke klan Harimau Dark Fen, Ye Yuan secara alami tidak keberatan. Dengan Xiong Zhan, rekomendasi kepala klan ini, mungkin, pergi ke klan Harimau Dark Fen akan jauh lebih mudah. Pada saat ini, misi panduan Yuxin dan Yusu secara alami dianggap selesai juga. Atas permintaan Ye Yuan, Xiong Zhan mengatur agar Xiong Tie secara pribadi mengirim mereka berdua kembali ke klan. Di antara ini tentu saja masih tidak bisa menghilangkan keengganan untuk berpisah. Tetapi mereka berdua juga dianggap masuk akal dan tahu bahwa masalah di belakang bukanlah hal yang dapat mereka lakukan. Tentu saja, Ye Yuan memurnikan beberapa jenis pil obat untuk mereka berdua, menjamin mereka untuk menerobos ke tingkat menengah tier 5 secara alami tidak memiliki masalah yang terlalu besar. Menyelesaikan semuanya, Ye Yuan menuju ke wilayah klan Harimau Dark Fen bersama dengan Xiong Zhan. Ark, nyeri, sakit sampai mati, biarkan aku mati, kepala klan, bunuh aku. Di klan Raja Wali Rock, serangkaian ratapan menyedihkan ditransmisikan dari waktu ke waktu, terdengar sangat menyedihkan dan melengking. Ratapan menyedihkan ini secara alami tidak lain berasal dari Peng Yun yang meridiannya dibakar oleh Ye Yuan. Melihat penampilan Peng Yun yang menyedihkan itu, alis kepala klan Peng Tian tanpa sadar menyatu. Untuk apa kalian semua dibayar? Yun hanya meridiannya yang dibakar oleh api esensi tier 5. Kalian semua adalah dukun tingkat 6 dan benar-benar bingung harus berbuat apa. Klan Raja Wali Besar Seribu Gunung adalah salah satu dari dua klan iblis terkuat di wilayah Dongming. Di antara mereka, Powerhouse tier 6 banyak, secara alami tidak ada kekurangan dukun tingkat 6. Hanya saja di antara dukun tingkat 6 ini, sebenarnya tidak ada satupun yang bisa mengobati luka Peng Yun, membuatnya tidak punya pilihan selain menjadi marah. Garis keturunan Kun Peng Yun sulit didapat dalam ratusan tahun, jika ada kecelakaan, Peng Tian akan benar-benar mengamuk. Seorang dukun tingkat 6 di antara mereka maju ke depan dan berkata, "Kepala klan, luka bakar meridian Peng Yun luar biasa." Metode orang yang mengeksekusi keterampilan itu sangat cerdik, posisi beberapa luka bakar sangat sensitif. Sebuah langkah ceroboh dan tidak hanya tidak akan mengobati luka-lukanya, tetapi bahkan mungkin merusak meridiannya, membodohi diri sendiri dengan mencoba menjadi pintar. Saat ini, situasi seperti ini, kami hanya dapat menekan lukanya dengan pil obat untuk mencegahnya memburuk. Ekspresi Peng Tian gelap, jelas, dia sangat tidak senang dengan alasan seperti itu. Kalau begitu maksudmu adalah untuk, biarkan Yun terus seperti ini selamanya. Dukun itu buru-buru berkata, ini, untuk melepaskan ikatan, diperlukan orang yang mengikatnya, keahlian orang ini sangat luar biasa dan memahami meridian iblis dengan sangat baik, kekuatan jalan perdukunannya benar-benar di atas kita, jika dia datang, dia pasti bisa merawat meridian Tuan Muda. Dao alkimia disebut jalan perdukunan di antara iblis, tapi itu hanya bentuk nama yang berbeda, prinsip itu semua sama dan saling terkait. Yang berbeda adalah pembagian meridian ras iblis sangat berbeda dengan ras manusia. Di seluruh alam ilahi, mereka yang mampu mengolah jalur alkimia ras manusia dan ras iblis ke alam semacam ini juga hanya Ye Yuan. Selama kehidupan sebelumnya, Ji Qingyun tidak kekurangan diundang oleh kekuatan utama ras iblis untuk memurnikan pil untuk menyelamatkan orang, dia juga memiliki banyak koneksi di antara ras iblis. Peng Tian tiba-tiba melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar para dukun itu mundur. Setelah mereka pergi, Peng Tian tiba-tiba berkata, "Peng Hai, kamu yakin yang kamu temui adalah Raja Naga?"
Peng Hai telah berdiri di satu sisi dengan tangan di samping, tidak berani berbicara, hanya melihat pertanyaan Peng Tian saat ini. Apakah dia menjawab? Dia berkata, "Ya, kepala klan." Bawahan ini melihat sisik terbalik di tubuhnya dengan mata kepala sendiri. Saya benar-benar tidak akan salah. Peng Tian berkata dengan senyum dingin, "Begitukah? Lalu mengapa saya sudah menerima berita di pihak lain bahwa Raja Naga telah muncul di klan Harimau Dark Fan?" Peng Hai tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengarnya. Menghitung menurut waktu, Ye Yuan seharusnya sudah mencapai klan Harimau Dark Fan sekarang. Tapi berita yang diterima Peng Tian jelas sudah beberapa hari yang lalu. Bukankah itu berarti dua Raja Naga muncul bersamaan? Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini, kepala klan? Ini, Peng Hai tahu bahwa Peng Tian benar-benar tidak akan bercanda dengannya, dan mau tidak mau menjadi linglung. Hehe, sepertinya Dragon Lord muncul kali ini. Akan sangat menyenangkan, Peng Hai. Kamu segera berangkat ke klan Harimau Dark Fan sekarang dan temukan anak laki-laki bernama Ye Yuan. Tidak peduli seberapa besar harga yang kamu keluarkan, kamu harus membawanya untuk mengobati Peng Yun, kata Peng Tian. Ini, Peng Hai berkata dengan cemas, yakinlah, bahkan jika Huyan belum mati sekarang, dia pasti tidak bisa menjaga dirinya sendiri juga. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu, saya hanya akan memberi Anda 4 kata, bertindak sesuai keadaan, mengerti, kata Peng Tian. Peng Hai tahu bahwa malapetaka ini tidak dapat dihindari dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, bawahan mengerti." Berhenti, siapa kalian? Ye Yuan dan Xiong Zan tiba di klan Harimau Dark Fan dan dihentikan oleh orang-orang dengan sangat cepat. Xiong Zan maju selangkah dan melaporkan klan keluarganya, "Aku adalah kepala klan beruang biduk sumber api sejati. Xiong Zan, saya memiliki masalah penting untuk meminta audiensi dengan Tuan Hurong, yang di sampingku ini adalah Dragon Lord generasi ini, Ye Yuan." Tapi siapa sangka ekspresi anggota klan macan itu berubah dan dia berkata, "Xiong Zan, empedu yang sangat besar yang Anda miliki, apa motifmu membawa Raja Naga palsu ke klan Harimau Kegelapan?" Xiong Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar itu. Melihat Ye Yuan di sampingnya, lalu melirik anggota klan Harimau itu, dia berkata, "Kamu jangan membuat pernyataan fitnah, Tuan Ye Yuan memiliki garis keturunan naga sejati dan memiliki skala terbalik padanya juga. Siapa dia kalau bukan Dragon Lord?" Bab 659. Maka itu aneh, Tuan Naga jelas merupakan tamu di dalam klan harimau saya saat ini. Mengapa Raja Naga lain muncul begitu saja? Ayo, teman-teman, kalahkan kedua orang ini yang mengarang rencana jahat untukku. Dan tunggu hukumannya, kata anggota klan harimau dengan senyum dingin. Dalam pandangannya, Xiong Zan mengarang seorang Raja Naga pasti memiliki motif jahat. Saat itu, Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Kamu lihat, saya mengatakan bahwa saya bukan Raja Naga, benar. Tapi Anda selalu tidak percaya. Sekarang, kita telah mempermalukan diri kita sendiri kan?" Ketika Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini, anggota klan harimau secara alami merasa bahwa dia sedang mencari jalan keluar. Plot jahat gagal menang, jadi dia ingin menggunakan metode seperti itu untuk melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Berpikir untuk kembali pada kata-katamu sekarang? Sangat terlambat. Ekspresi anggota klan harimau berubah saat dia mengulurkan tangannya seperti menangkap Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut, tekanan naga di tubuhnya meletus tiba-tiba. Telapak tangan Ye Yuan langsung mengirim anggota klan harimau itu terbang. Harimau ini adalah tier 5 tahap awal yang awalnya berpikir untuk menjatuhkan Ye Yuan. Bukankah itu masih mudah dilakukan? Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar mengalahkannya dalam satu gerakan? Sangat jelas, Ye Yuan tidak ingin meledakkan masalah ini dan sudah menarik pukulannya. Serangan Ye Yuan tidak berat, luka di tubuh harimau ini tidak parah, hanya saja tekanan naga yang dipancarkan Ye Yuan membuatnya sangat tercengang. Tekanan naga ini sangat murni, apa ini jika bukan garis keturunan ras naga ortodoks? Ini, bagaimana mungkin ada dua Raja Naga yang muncul? Siapa ini? Untuk benar-benar berani bertindak liar di klan harimau Dark Fan saya, keributan di sini akhirnya menarik cukup banyak anggota klan harimau. Seorang pemuda memimpin dan maju untuk menegur. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kami datang untuk menyampaikan berita dengan niat baik, dan klan harimau Anda ingin segera menangkap orang. Apakah ini caramu memperlakukan tamu?" Manusia, kata pemuda itu dengan heran. "Tuan Muda Husio, orang ini memiliki darah naga yang sangat murni. Baru saja, dia bahkan menyebut dirinya seorang Raja Naga." Harimau yang dipukuli oleh Ye Yuan itu sudah pulih saat ini dan maju untuk mengklarifikasi situasinya. Pemuda ini sebenarnya Tuan Muda klan Harimau Dark Fan. Mendengar anggota klannya mengatakan demikian, alis Husio terangkat, dan dia berkata sambil tertawa mengejek, "Tuan Naga, benar-benar lelucon." Ye Yuan menatap Husio dan berkata dengan dingin, "Tuan Muda Husio, bukan, ini hanya kesalahpahaman, saya memiliki darah naga dan melahirkan sisik terbalik.
Sebelumnya, saya dipaksa untuk menyamar sebagai Raja Naga dan bertempur hebat dengan Peng Yun. Itu sebabnya senior Xiongzan telah salah paham tentang saya. Kamu bertukar pukulan dengan Peng Yun, haha, apa ini lelucon? Bagaimana mungkin sedikit kekuatanmu bisa menjadi tandingan Peng Yun? Hu Xiao sepertinya telah mendengar lelucon lucu. Ye Yuan hanyalah tingkat menengah tier 4, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Peng Yun? Saat menyombongkan diri, seseorang perlu menyombongkan sesuatu yang sedikit lebih bisa dipercaya juga. Xiongzan tidak berbicara sepanjang waktu, tapi mendengar Hu Xiao begitu menghina Ye Yuan saat ini, dia merasa tidak senang. Tuan muda Hu Xiao, masalah ini benar sekali, seluruh klan beruang saya bisa menjadi saksi untuknya. Jika bukan karena Ye Yuan, klan saya pasti sudah sepenuhnya dimusnahkan. Saya Xiong Tua, datang ke sini hari ini untuk melaporkan masalah ini kepada Tuan Hurong. Tidak menyangka bahwa saya sebenarnya dianggap memiliki motif tersembunyi. Tuan Ye. Ayo pergi, tidak menyangka bahwa setelah klan beruang saya melawan musuh asing dengan keinginan untuk mati, apa yang ditukar adalah hasil seperti itu. Tuan Huyan tidak punya berita selama bertahun-tahun, sepertinya klan harimau kegelapan benar-benar menjadi masam. Sikap klan harimau juga sangat melukai hati Xiongzan, membuatnya, seorang tetua, merasa sangat kecewa. Mengingat saat itu ketika Tuan Huyan ada, klan harimau kegelapan menghancurkan klan Gunung Seribu Gunung Besar sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Sekarang, haha, Xiongzan juga tidak peduli dengan Hu Xiao, berbalik ke kanan dan bersiap akan pergi. Xiongzan, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli tier 6, benar-benar tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Saat itu, seorang pria parubaya muncul di depan Xiongzan sejak entah kapan dan menghalangi jalannya. Adik Xiongzan, jangan marah, orang-orang muda tidak peka, jangan tawar-menawar tentang hal itu dengan mereka, kau tetua tertinggi domain klan harimau kegelapanku. Siapapun mungkin memiliki motif tersembunyi, tetapi Anda tidak akan memilikinya, kata orang itu kepada Xiongzan sambil tersenyum, seperti teman lama yang menyusul. Ketika Xiongzan melihat kedatangan itu, matanya tanpa sadar memerah saat dia berkata, Tuan, Hurong, panjang umur, lama tak jumpa. Hurong menghela nafas ringan dan berkata, ya, lama sekali tidak bertemu. Di dalam klan, ketika Hurong mendengar laporan pertempuran Xiongzan, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Ye Yuan dalam-dalam. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda tingkat 4 di depan matanya ini mencapai langkah ini. Kata-kata Xiongzan terdengar seperti berbicara tentang sebuah buku dari surga, tidak ada bukti apapun. Di tengah sekelompok ahli tingkat 5 dan tingkat 6, seorang pemuda tingkat 4 memimpin situasi pertempuran, menggunakan tangan orang lain untuk membunuh ahli tingkat 6 dan melukai Peng Yun dengan parah. Rangkaian genesis ini terdengar agak tidak masuk akal apapun yang terjadi. Ketika Xiongzan selesai berbicara, Hurong menganggukkan kepalanya dan berkata, ternyata di antara ini, banyak hal yang sebenarnya terjadi. Adik Xiongzan telah bekerja keras, hari semakin larut, Anda dan adik laki-laki ini beristirahat di klan terlebih dahulu. Aku akan menghadiahi kalian berdua dengan pesta besok pagi. Xiongzan bukan orang bodoh dan tentu saja tahu bahwa Hurong tidak mempercayai kata-kata yang dia ucapkan. Tetapi Xiongzan juga tahu bahwa semua yang dia katakan ini terlalu fantastis untuk dibayangkan. Mendengarkannya benar-benar seperti menganyam sebuah cerita. Jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri tetapi disampaikan kepadanya oleh orang lain, dia pasti tidak akan mempercayainya. Xiongzan menganggukkan kepalanya dan berbalik dan pergi bersama Ye Yuan. Setelah keduanya pergi, Hurong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Xiao berapa banyak kata-kata Xiongzan yang menurutmu bisa dipercaya? Hu Xiao bergegas keluar dari dalam dan menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini merasa tidak ada sedikit pun kredibilitas. Ye Yuan itu hanya memiliki kekuatan tier 4, bahkan jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melewati batas untuk berperang, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Peng Yun? Selanjutnya, yang kekuatan yang sulit dilawan dalam klan Rock adalah kecepatan, untuk melepaskan seniman bela diri tier 4 dan bersaing dalam kecepatan dengan Peng Yun tier 5 tahap akhir. Bukankah ini lelucon? Hurong mengangguk. Tetapi dia tidak berkomentar apa-apa. Dia kemudian bertanya, apakah orang itu sudah dikirim? Hu Xiao mengangguk dan berkata, sudah dikirim, tapi yang tercepat kemungkinan besar juga membutuhkan waktu 3-4 hari sebelum dapat diselidiki secara menyeluruh. Xiongzan adalah sesepuh klan harimau Dark Fan kita. Saat itu, dia menerima anugerah besar kakak laki-laki. Agaknya, dia tidak akan mengkhianati klan harimau. Sebaliknya, pemuda itu tidak jelas asal-usulnya, tidak ada pilihan selain melindunginya. Jika benar-benar ada masalah, hampir pasti sudah direncanakan oleh pemuda itu. Jika kakak laki-laki bisa berubah menjadi lebih baik, kita juga tidak akan terlalu gemetar di sepatu bot kita beberapa tahun ini. Mirip dengan menginjak es tipis, kata Hurong.
Itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari, Hu Xiao melanjutkan dengan desahan. Tiba-tiba, bola matanya berputar, dan dia mendekati Hu Rong dan berkata, "Paman Rong, mengapa tidak mengirim seseorang untuk pergi dan menguji anak itu sedikit? Apakah dia benar-benar mampu atau menyombongkan diri? Bukankah itu akan mempercepat penyelidikan? Kamu mengatakan, bukankah bocah itu mengaku sebagai Raja Naga? Kalau begitu mari kita bertukar serangan dengan Dragon Lord yang sebenarnya dan lihat siapa Dragon Lord yang sebenarnya." Hu Xiao merasa ide ini cukup bagus dan berkata dengan bangga. Mata Hu Rong berbinar, dan dia berkata, "Ide ini lumayan, identitas Dragon Lord luar biasa. Begitu dia tahu bahwa seseorang menyamar sebagai dirinya, dia mungkin tidak akan mentolerir keberadaan pihak lain." Bab 660, Ye Yuan, kamu benar-benar bukan Raja Naga. Setelah menetap, pertanyaan pertama yang ditanyakan Xiong Zan adalah memastikan masalah identitas Ye Yuan. Ye Yuan berkata tanpa daya, "Aku mengatakan sebelumnya bahwa aku bukan Raja Naga. Tetapi, Anda jelas memiliki sisik terbalik pada tubuh Anda, terlepas dari Dragon Lord. Bagaimana skala terbalik mungkin muncul di tubuh orang lain?" Xiong Zan tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah memeras otaknya. Di wilayah iblis yang dilarang dewa ini, sisik terbalik hanya akan muncul di tubuh ras naga asli. Jika Ye Yuan bukan Raja Naga, siapa sebenarnya dia? Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Siapa bilang memiliki sisik terbalik adalah Raja Naga? Lagi pula, aku memang bukan Raja Naga." Xiong Zan terdiam dan hanya berkata setelah sekian lama, "Baiklah kalau begitu, abaikan masalah ini untuk saat ini, berita yang kita bawa." Tuan Hu Rong sama sekali tidak percaya, membicarakannya juga menjengkelkan. "Jika Tuan Huyan ada, mengapa ada kebutuhan bagi saya, ras beruang kecil yang lemah ini, untuk mengkhawatirkan masalah ini? Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Satu kata, tunggu." "Tunggu?" Xiong Zan berkata, "Bingung. Itu benar, tenangkan pikiranmu dan tinggal di sini sudah cukup. Setelah beberapa hari, kita akan melihat hasilnya secara alami," kata Ye Yuan dengan dingin, tampaknya acuh tak acuh. Kembali ke kediamannya, pikiran Ye Yuan tiba-tiba bergerak, dan dia masuk ke dalam pagoda surga luas. "Senior Long Teng, kamu mencariku?" Seseorang muncul di depan mata Ye Yuan, tepatnya Long Teng. Sejak Ye Yuan memperoleh Fast Heaven Pagoda, orang ini selalu tertidur lelap. Ini adalah pertama kalinya dia keluar untuk berbicara tetapi tidak tahu untuk apa. Tapi Long Teng sedikit mengernyit dan berkata, "Ada bajingan kecil ras naga di dekat sini." Ye Yuan melirik Long Teng dengan agak terkejut, berpikir pada dirinya sendiri mengapa orang ini memiliki keluhan yang begitu besar terhadap ras naga. Long Teng biasanya tampak tidak mau mengeluarkan energi sekecil apapun, itu sebabnya dia dalam kondisi tidur nyenyak selama ini. Hari ini, demi naga lain yang mendekat, dia benar-benar mewujudkan klon. Ye Yuan memperhitungkan bahwa Raja Naga ini kira-kira memiliki kekuatan yang sama dengan Hu Xiao dan Peng Yun itu juga. Bagi Long Teng, dia hanyalah seorang junior. Apakah ada kebutuhan untuk menimbulkan keributan sebesar itu? Senior itu mengesankan, memang ada naga di dekatnya. Dia mengaku sebagai Raja Naga, kata Ye Yuan dengan jujur. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Raja Naga, tanpa diragukan lagi, orang itu pastilah seekor naga. Ekspresi Long Teng menjadi dingin, dan dia berkata kepada Ye Yuan, "Tuan Naga, hehe, makhluk yang memiliki pendapat yang terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Sungguh sentimen yang terdengar tinggi. Ye Yuan, saya tidak peduli metode apa yang akan kamu gunakan. Kamu harus membantai orang ini secara brutal untuk pukul dia sampai dia menangis meratap ke ayah dan ibunya." Orang yang luar biasa, Ye Yuan bahkan belum pernah bertemu dengannya, dan Long Teng membuatnya begitu kejam. Seberapa besar permusuhan ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini tidak perlu banyak usaha. Jika dugaanku benar, Raja Naga itu mungkin akan datang mencari masalah denganku besok. Tuan Naga ini jelas memiliki hubungan yang cukup baik dengan klan Harimau. Dengan perlindungan Xiong Zan, klan Harimau tidak bisa bergerak dengan baik padanya juga. Ingin memastikan situasinya yang sebenarnya, Dragon Lord tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Selama mereka mengungkapkan masalah Ye Yuan menyamar sebagai Raja Naga, kemungkinan besar, Raja Naga pasti tidak akan membiarkan masalah berhenti. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mata Long Teng berbinar, dan dia berkata, "Seperti itu ya, jika itu yang terbaik, kekuatan bocah itu sedikit lebih kuat darimu. Mari kita mulai pelatihan khusus sekarang. Anda berlatih dengan benar untukku, kamu harus mengalahkannya untukku." Ye Yuan tidak dapat menahan kebingungan ketika dia mendengar dan berkata, "Melakukan upaya di menit-menit terakhir, apakah masih ada waktu?" Tapi Ye Yuan diam-diam masih cukup terkejut di dalam hatinya. Long Teng pasti sangat jelas tentang kekuatannya, dia benar-benar mengatakan bahwa dia bukan tandingan Dragon Lord itu. Sepertinya Tuan Naga ini benar-benar memiliki reputasi yang memang pantas.
Tidak heran setiap generasi Dragon Lord bisa meninggalkan legenda di wilayah iblis yang dilarang dewa. Sepertinya kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Jimat Void Escape Thunderous Explosion di tangan Ye Yuan sudah habis. Berurusan dengan iblis tingkat 5 tahap akhir masih agak melelahkan. Long Teng dengan santai mengambil sepotong batu kristal dan berkata, "Aku bilang bisa, berarti bisa." Ekspresi Ye Yuan tidak bisa tidak berubah ketika dia melihat batu kristal di tangan Long Teng, permata kekacauan. "Huhu, kamu, bocah ini, benar-benar tahu sedikit untuk benar-benar mengenali permata kekacauan. Satu permata kekacauan dapat membuat aliran waktu Fast Heaven Pagoda melambat 60 kali lipat. Selain itu, bisa bertahan selama 3 hari. Oleh karena itu, Anda masih memiliki waktu 1 malam, yang juga kira-kira sama dengan waktu 20 hari, Long Teng berkata dengan penuh semangat. Wajah Ye Yuan menjadi hitam ketika dia mendengar itu dan berkata, "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada cara untuk membuat aliran waktu menjadi lambat." Long Teng tampak sedikit malu ketika dia berkata, "Hehe, permata kekacauan yang saya miliki belum banyak, saya secara alami harus menggunakannya dengan hemat. Karena Anda tahu tentang permata kekacauan, Anda juga harus tahu betapa berharganya itu. Selain itu, dengan kemampuan pemahamanmu, kamu sebenarnya tidak perlu mengontrol aliran waktu, bukan begitu?" Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, "Begitukah? Apakah senior merasa bahwa saya sangat mudah untuk menipu? Maaf, saya tidak ingin membangun musuh yang kuat tanpa alasan sama sekali. Pertandingan ini, bisakah aku tidak bertarung?" Long Teng buru-buru berkata saat mendengar itu, "Jangan, aku benar-benar tidak menggertakmu, permata kekacauan yang saya miliki benar-benar belum banyak." Ye Yuan berkata dengan setengah tersenyum, "Huhu, begitukah?" Long Teng tidak bisa menahan tersedak saat dia berkata dengan sedih, "Bicaralah kalau begitu, syarat apa yang kamu inginkan?" Ye Yuan sangat senang ketika dia mendengar dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah itu akan dilakukan jika kamu terus terang sebelumnya? Aku juga tidak mau banyak, 10 potong saja sudah cukup." "Mustahil, paling banyak 2 potong, 8 potong, lebih rendah dan tidak ada yang perlu dibicarakan." "Anggap dirimu beruntung, 5 buah, tidak bisa lebih tinggi lagi. Saya juga hanya memiliki total 20 buah permata kekacauan. Kamu tahu bahwa saya sendiri masih menggunakannya." "Bagus, sepakat." Ye Yuan setuju tanpa ragu-ragu. Long Teng merasa dagingnya sakit, otot-otot di wajahnya semuanya kejang. Ye Yuan memegang permata kekacauan di tangannya dan bertanya, "Bagaimana cara menggunakan benda ini?" Long Teng berkata dengan wajah hitam, "Masukkan permata kekacauan ke tato Fast Heaven itu sudah cukup. Kamu adalah pemilik Fast Heaven Steles sekarang. Selama 180 hari ini, Anda dapat menggunakannya dengan bebas." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan memasukkan permata kekacauan ke dalam tato Fast Heaven sesuai dengan apa yang dikatakan. Memang, Ye Yuan dengan sangat cepat merasakan aliran waktu di sekitarnya menjadi lambat. Saat itu, Long Teng mengeluarkan botol kecil lainnya dan melemparkannya ke Ye Yuan. Ye Yuan menerimanya, melihatnya, dan dengan gembira dia berkata, "Susu Heaven's Heart Earth Nether. Kamu hanya punya waktu 20 hari. Terobos ke laut jiwa tingkat ke-6 untukku. Lalu hancurkan orang itu untukku. Dengan ini, tidak ada masalah kan?" kata Long Teng. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Naga seperti ini, lalu wajah apa yang masih harus aku datangi dan temui senior? Kamu tunggu saja di sini untuk kabar baikku." Susu Heaven's Heart Earth Nether mengandung energi esensi yang tak tertandingi dan sangat besar. Itu adalah barang yang luar biasa untuk digunakan dalam kultivasi. Satu botol kecil susu Heaven's Heart Earth Nether ini sangat berharga. Untuk berpikir bahwa Long Teng benar-benar mengeluarkannya dengan santai, sepertinya harta di tubuh orang ini benar-benar cukup banyak. Di masa lalu, apa yang diberikan kepada para jenius itu kemungkinan besar adalah barang-barang sampah. Barang-barang yang benar-benar bagus semuanya disimpan sendiri. Sepertinya di masa depan, harus mencari waktu untuk memeras orang tua ini dengan benar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a